Selamat siang buat ibu dan teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Cahaya Arliani Safitri Huta Barat dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 1 dengan NIM 0320210054 dengan dosen pembimbing Maria Puji Astuti SCAP NSMCAP. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Sebelumnya, apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah proses pemindahan oksigen dari lingkungan luar ke dalam jaringan tubuh untuk menunjang proses terjadinya metabolisme sel dan homeostatis serta pengeluaran zat karbon dioksida. Pernapasan adalah peristiwa ketika tubuh kekurangan oksigen dan oksigen dihirup, itu disebut dengan inspirasi. Sedangkan ketika tubuh kelebihan karbon dioksida dan karbon dioksida dihembuskan, itu disebut dengan ekspirasi. Adapun kegunaan pernapasan, yang pertama untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh, yang kedua mengeluarkan karbon dioksida dari hasil sisa-sisa pembakaran, yang ketiga melindungi tubuh agar tidak kekurangan cairan dan mengatur suhu tubuh, yang keempat melindungi sistem pernapasan dari jaringan lain, dan yang terakhir untuk sebagai sistem komunikasi seperti berbicara, bernyanyi, dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk ke dalam anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama ada kafum nasalis atau hidung, yang kedua ada faring atau tenggorokan, yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan, yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan, yang keenam ada pulmo atau paru-paru, kemudian ada bronchiolus, setelah itu ada alveolus, kemudian ada pleura. Yang pertama kita masuk dalam kafum nasal atau hidung. Ya teman-teman, hidung merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernapasan atau respirasi dan sebagai indera penciuman atau pembau. Hidung juga merupakan tempat masuknya keluar udara. Dalam hidung ini ada silia atau selaput lendir. Silia tersebut berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam tubuh. Ya, teman-teman. Silia juga berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan suhu tubuh. Adapun fungsi hidung tersendiri, yang pertama sebagai saluran udara pernapasan, yang kedua penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung tadi, yang ketiga ada penghangat udara pernapasan oleh mukosa, yang keempat membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai dengan esofagus. Faring merupakan percabangan 3 saluran. Yang pertama ada nasofaring, bagian atas yang menghubungkan faring ke hidung. Yang kedua ada orofaring yang menghubungkan faring ke mulut. Dan yang ketiga ada laringofaring yang menghubungkan faring ke laring. Faring memiliki panjang 12-14 cm. Adapun fungsi faring, yang pertama penghangat dan pelembab, sama dengan hidung tadi. Yang kedua untuk suara, yaitu bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring, membantu memberikan suara khas yang berbeda pada setiap orang. Yang ketiga, fungsi pengecap.
Yang keempat, ada fungsi pendengaran, yaitu saluran auditori yang memanjang dari nasofaring pada tiap telinga tengah. Dan yang terakhir, ada fungsi perlindungan yang menghasilkan antibodi dalam berespon terhadap antigen. Selanjutnya ada laring. Laring merupakan organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Ini ya teman-teman, laring. Laring ini disebut juga dengan pangkal tenggorokan, yang merupakan jaringan pangkal tulang rawan, yang dilengkapi juga dengan jaringan ikat dan ligamen. Adapun fungsi laring ini untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan, sehingga makanan tadi yang kita telan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan ini. Pada bagian laring terdapat beberapa organ. Yang pertama ada epiglotis, yaitu katup tulang rawan yang menutup laring sewaktu orang menelan, yang seperti saya jelaskan tadi. Pada saat menelan, epiglotis ini akan menutup. Pada saat bernafas, epiglotis ini akan terbuka. Kemudian ada bagian yang kedua, yaitu pita suara. Terdapat dua pita suara yang dapat ditegangkan dan dikendurkan, sehingga suara yang dihasilkan berbeda-beda. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan yang berbentuk seperti tabung atau pipa, yang dibentuk oleh tulang-tulang rawan, kemudian disempurnakan oleh selaput-selaput. Trakea-trakea ini tersusun atas 16-20 inci. Setelah itu panjangnya sekitar 13 cm dan diameternya 2,5 cm. Adapun fungsi dari trakea ini, yang pertama, mengirim udara ke paru-paru. Kedua, menyaring benda asing. Ketiga, membantu fungsi sistem pencernaan. Dan yang terakhir, membantu dalam proses batuk. Kemudian kita masuk ke dalam bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea tadi. Bronkus terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bronkus kanan yang panjangnya 2,5 cm. Kemudian ada bronkus sebelah kiri yang panjangnya kurang lebih 5 cm, lebih sempit dan lebih panjang, serta lebih horizontal dibanding sebelah kanan tadi. Adapun fungsi dari bronkus tersebut, yang pertama ada memastikan udara dari mulut tiba ke alveoli dengan bersih. Kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang dapat membahayakan paru-paru. Ketiga, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus tadi. Setelah itu kita masuk ke dalam bronkiolus. Ini ya teman-teman, bronkiolus seperti akar-akar. Ini merupakan cabang dari bronkus tadi. Bronkiolus ini tidak mengandung lempeng dan tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan. Bronkiolus ini seperti berbentuk akar-akar, tidak mengandung tulang rawan dan tidak mengandung kelenjar submukosa. Bronkiolus ini berfungsi untuk memastikan udara masuk dengan baik dan mengatur jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses
bernapasan berlangsung. Setelah itu kita masuk ke dalam paru-paru atau pulmo. Ini ya teman-teman, paru-paru atau pulmo. Paru-paru ini berwarna biru keabu-abuan karena partikel-partikel atau debu yang masuk. Ini bersifat terapung dalam air. Paru-paru ini menjorok ke atas, masuk ke leher kira-kira ke atas 2,5 cm. Paru-paru terdiri dari 3 lobus kanan dan 2 lobus kiri. Paru-paru pada lobus kanan yaitu ada superior, medialis, dan dextra. Dan 2 lobus kiri yaitu lobus superior dan lobus inferior sinistra. Kemudian ada alveolus atau alveoli. Alveolus merupakan kantung-kantung kecil yang berperan sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Jadi nanti oksigen dan karbon dioksida bertukar di sini. Kemudian kita masuk ke dalam pleura. Pleura ini merupakan membran serosa yang halus yang membentuk suatu kantong tempat paru-paru ini berada. Yang melekat pada paru disebut pleura visceral. Yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Di antara pleura visceral dan parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Adapun fungsi dari pleura ini, yang pertama, membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru ini. Yang kedua, sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dan karbon dioksida. Ketiga, sebagai fungsi mekanisme pleura, yaitu meneruskan tekanan negatif ke dalam paru-paru. Selanjutnya kita masuk dalam mekanisme pernapasan. Yang pertama, udara masuk ke hidung. Di dalam hidung ini terdapat silia dan konka yang terdapat banyak pembuluh darah. Silia ini berfungsi menghangatkan udara yang dihirup. Selanjutnya udara akan masuk ke faring yang merupakan persimpangan nasofaring dan orofaring serta laryngofaring. Di dalam faring ini terdapat banyak epiglotis yang membantu makanan masuk ke paru. Selanjutnya udara masuk ke laring yang di dalam ini terdapat pita suara yang menyebabkan pita suara tiap orang berbeda. Pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat masuk. Setelah itu udara masuk ke trakea. Trakea ini berbentuk cincin. Setelah itu udara masuk ke dalam bronkus. Ini bronkus teman-teman. Dan disebarkan kembali oleh bronkiolus yang cabang-cabang bronkus tadi. Bronkus ini akan menghitung intensitas atau jumlah udara yang masuk dan keluar selama proses pernapasan berlangsung. Kemudian akan disebarkan lagi pada alveoli ini dan menyebar ke seluruh paru-paru ini teman-teman. Dan setelah itu diafragma ini akan mengendutkan sampai longgar dan kembali ke paru-paru, setelah itu dihembuskan melalui hidung lagi seperti itu. Demikianlah materi anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Saya mengucapkan terima kasih, dan jika dalam presentasi
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Saya mengucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat.